Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Iya teman-teman ya. Baik teman-teman semua, kita akan menonton sebuah video atau mereaksi sebuah video. Nah ini bersumber dari channel YouTube Anatua channel YouTube ya. Oke, seperti apa sih videonya? Mari kita tonton bersama dan kita saksikan secara bersama apa isi dalam video tersebut ya. Judulnya adalah Parlemen Jiran Contoh Sosok dari Indonesia. Ini sebagai politisi yang utamakan keutuhan negaranya. Nah, Parlemen Jiran ini contoh salah satu sosok ya kan, salah satu sosok di Indonesia yang mengutamakan keutuhan negaranya. Siapa gerangan kira-kira? Mari kita tonton bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dapat 47% undi jumlah undi berbanding dengan Indonesia. Jokowi dapat lebih undi itu sebab dia jadi presiden. Langsung aja. Atanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, sampai jumpa. Oke, berbicara sistem politik dan demokrasi antara Malaysia dan Indonesia memang tidak bisa kita samakan karena sistem politik di dua negara ini berbeda-beda. Namun mereka kadang menyoroti perkembangan politik di Indonesia dengan aneka perspektif dari para pakar maupun politisi di negara jiran. Jokowi dah buat satu formula politik yang paling dahsyat, maha dahsyat di Asia Tenggara. Dia berlawan dengan Prabowo ni 2014 menang, 2019 menang. 2019 tu maksudnya kita kata masyarakat Indonesia tu hampir terpolarisasi lah daripada atas sampai bawah kan. Itu. Sampai ada rusuhan kan. Rusuhan, ya. Dia mengatakan kemenangan Jokowi tu tak sah. Betul. Tiba-tiba Jokowi jadi presiden, dia hantar tawaran dekat Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Jokowi berjaya menundukkan Prabowo dan Prabowo ikut dia. Dia menjadi guru. Guru politik adalah Jokowi. Di Malaysia, walaupun Aid Hamidi mengakui Anwar Ibrahim adalah guru kepada dia, tetapi Anwar Ibrahim perlukan UMNO. Betul tak? Betul tak? Ya, maksudnya kat Malaysia ni dinamik politik ni tu berbeza lah. Walaupun kita kata unity government, Anwar bersama dengan Zahid Hamidi, tetapi hakikatnya banyak jawatan diberikan kepada UMNO. Menteri paling banyak pun dalam UMNO. Mungkin lah kan, dari segi formula lebih lah sikit dia kata. Tapi itulah, nak kata kematangan politik di peringkat Indonesia tu kan, dia hebat lah kita kata. Di Indonesia, ketika keadaan panas seminggu, 2 minggu sebelum berlangsungnya pemilu di Indonesia, Presiden Jokowi dan lawannya Prabowo berada di pentas untuk menyampaikan idea-idea yang mereka cuba bawa kepada rakyat Indonesia, untuk menjadikan rakyat mereka matang dalam memilih idea mana yang lebih berkesan kepada negara mereka. Tetapi di pentas-pentas politik Malaysia, lihatlah apa yang terjadi. Kita terus dimomokkan dengan perbezaan parti, perbezaan bangsa, perbezaan agama, kebencian meluap-luap. Di Indonesia ekonomi dia besar, roda ekonomi dia berat. Tetapi apabila roda ekonomi ini bergerak sedikit saja, mereka akan jauh meninggalkan kita. Fikirkan guys, fikirkan. Dan ada suatu fenomena dalam demokrasi di negara jiran yang kadang Indonesia menjadi salah satu contoh, termasuk peran tokoh-tokoh politik di Indonesia. Selain figur Presiden Jokowi sebagai salah satu figur politisi yang cukup trending, ada juga figur yang sering menjadi pembahasan dari politisi di negara jiran sebagai salah satu contoh negarawan yang tidak mementingkan ego politiknya meskipun beberapa kali kalah dalam pertarungan politik. Betul-betul itu satu ulasan yang cukup tepat. Saya masih ingat waktu saya berucap kali pertama di Dewan Yang Mulia ini, saya mengajak semua ahli parlimen untuk kita meletakkan ideologi kepartian kita di luar pagar. Di sini kita semua harus bersatu, berfikir, berjuang
untuk rakyat. Tapi itu juga bedanya Prabowo dengan ketua pembangkang di Malaysia ini. Ini pemimpin yang hatinya besar untuk melihat negaranya ini dimaju. Walaupun dia tidak menjadi presiden. Dia bukan nak jadi presiden kerana dia nak jadi presiden, dan bila dia tak jadi presiden, biarlah negara ni porak-peranda. Biarlah negara ni hancur kerana aku bukan jadi presiden. Tapi di sini kita sedar, walaupun keputusan telah pun dibuat, kerajaan telah pun dipilih, tapi pembangkang masih lagi nak merasakan bahawa mereka ini adalah kerajaan. Saya tanya dulu. Dan saya juga menyatakan dulu. Tengok dia bagi penjelasan. Saya juga yang menyatakan Barisan di sini. Nasional hanya dapat 47% undi, jumlah undi. Berbanding dengan Indonesia, Jokowi dapat lebih undi. Itu sebab dia jadi presiden. Maka kerajaan itulah yang harus bergerak. Ini pandang kuning kata apa dia tanya. Logiknya mudah. Ini stupid question, you answer in a stupid way. For stupid people like you. Ini betul. For stupid people like you. Dia nak berbanding Malaysia dengan Indonesia. Kita menang ke tak menang? Duduk yang Mas Putih. Memang kalau dari segi undi, jumlah undi, memang sini Pakatan Rakyat lebih undi daripada Barisan Nasional. Itu sebab kita tidak puas hati. Ramai orang tidak puas hati. Duduk. Ini melanggar peraturan soalan. Jadilah pembangkang yang baik. Ambil amanat rakyat. Rakyat nak pembangkang yang baik. Ini bermaksud rakyat nak. Benda baru kulit bukan kata kau tadi rakyat cari ideologi politik di luar. Bangun jangan bercakap, bangun minta izin Yang Hormat. Ya, sebagaimana pada video kami sebelumnya bahwa Indonesia memberikan nuansa politik baru yang mana persaingan hanya terjadi pada saat kompetisi politik, namun dalam pengelolaan negara semuanya kembali bersatu. Sekarang politik baru, tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia, Prabowo 2 kali lawan Jokowi dan undi mereka peroleh dekat, hanya selisih tak sampai 5%. Jokowi lawan Prabowo lawan Jokowi. Hari mengundi selalunya saya ada di Jakarta. Selisihnya begitu dekat. Okey, Jokowi jadi presiden, dia menang. 4 tahun yang lalu sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat, karena di bawahnya dekat 1 juta ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, banyak hebat. Tapi Jokowi berani lantik musuh politik dia jadi Menteri Pertahanan. Selepas itu politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini, pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Yang dulunya kamu kalah, pembangkanglah sampai bila. Saya ingat pilihan akan datang. Tapi Indonesia memulakan satu politik baru di rantau Asia Tenggara ini. Dan hadirin sekalian, kita pun begitulah juga. Oke, dalam pengelolaan negara dan percaturan politik, bahwa ada koalisi dan oposisi itu merupakan sesuatu yang wajar. Koalisi untuk memperkuat fungsi dan peran pemerintah dalam mengelola negara, namun oposisi juga penting untuk berperan sebagai pengontrol atau penyeimbang. Dan istilah ini memang mungkin berbeda dengan negara jiran yang menggunakan istilah pembangkang untuk kelompok-kelompok yang tidak sepihak atau tidak sejalan dengan pemerintah atau penguasa. Luar biasa ya. Perbedaannya sangat jauh ya. Seperti yang video-video sebelumnya juga sudah pernah saya tonton ya. Jadi di Malaysia ini berbedanya dengan Indonesia banyak ya. Salah satunya dalam segi politik. Nah, luar biasa dalam segi politik ini. Di Malaysia ketika dia di politik lawan sudah terpilih, dia tetap jadi lawan seterusnya. Beda dengan Indonesia. Ketika di Indonesia, ketika dalam berpolitik dia menjadi lawan, ketika sudah selesai itu pun
malah bergabung jadi satu untuk menyatukan Indonesia, untuk mempertahankan Indonesia, dan untuk memajukan Indonesia. Ketika di Malaysia, itu ketika salah satu terpilih, itu malah menjadi suatu musuh yang terus dan terus. Tidak ada yang namanya pertemanan. Ya mungkin pertemanan hanya basa-basi itu ya. Tapi yang tadi disampaikan, tokoh-tokoh Malaysia banyak menyoroti bagaimana politik-politik di Indonesia. Politik di Indonesia seperti apa? Dan tadi disampaikan bahwasanya banyak sekali kejadian-kejadian di Indonesia yang tadinya Prabowo melawan Pak Jokowi selama 2 kali. Nah, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Prabowo tetap menjadi seorang menteri di pemerintahan Indonesia. Itu tidak menjadi sebuah musuh-musuhan secara terus-menerus, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga kita juga sebagai Indonesia, sebagai pendukungnya, sebagai pendukung atau apalah yang kalian fans dengan Pak Prabowo ataupun dengan pendukung yang lain, jangan sampai atasan yang kita dukung sudah damai, tapi kita sebagai pendukung tetap bermusuhan. Jangan sampai terjadi permusuhan yang berkepanjangan, itu jangan sampai, karena itu akan menimbulkan perpecahan yang sangat luar biasa dan secara tidak langsung kita dibodohi. Kenapa dibodohi? Karena yang kita dukung sudah damai, sudah berteman, kita yang jadi seorang pendukung malah permusuhan sampai berlarut-larut. Itu hal yang tidak baik ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan komen apa yang kalian bisa tangkap dari video ini. Dan boleh komen sepanjang mungkin. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.